Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan saudara untuk mendengar, saya untuk bercerita ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Saya bukan berkhotbah, tapi ini suatu pelajaran yang harus kita mengetahui, ya, kita harus mengetahui. Kalau kita sudah mengetahui, kita tidak akan merasakan ketakutan. Pada tema pada pagi hari ini di dalam acara Fajar Pengharapan ini, saya membawakan satu tema, yaitu kematian tubuh merupakan hari kepastian. Jadi saudara-saudara, kematian tubuh ini merupakan hari kepastian, cuma waktunya, ya. Waktunya kita tidak tahu, ya, Yan, ya. Jadi kematian tubuh merupakan hari kepastian. Semua orang, semua makhluk pasti mati, cuma waktunya yang tidak tahu. Seperti pada minggu yang lalu ada saudara yang meninggal secara mendadak, dia kurang enak badan, dia minum, terus langsung tidur, ya saudara-saudara. Tidurnya kebablasan. Jadi waktunya yang tidak tahu. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hidup kita ini. Karena hidup kita ini hanya sementara waktu. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin. Terima kasih Pak Martin. Selamat pagi untuk saudaraku yang kasih, yang pada pagi hari ini mungkin sudah banyak yang menyiapkan alat pendengarannya melalui HP ataupun apapun radio yang ada di rumah-rumah di sekitar lingkungan radio RCK. Karena mungkin kalau yang jangkauannya jauh tidak bisa ditangkap dengan radio, tapi melalui HP, melalui Facebook Pak Martin. Saudaraku yang kasih, di pagi hari ini, di saat pagi yang diguyur hujan di wilayah kita Ciranjang ini, puji Tuhan ya. Kalau untuk saudaraku yang masih berselimut di tempat tidur, ya memang nikmat ya. Ogah kita mau ke kamar mandi juga karena rasanya tadi juga saya berselimut gitu, bangun tidur kok rasanya cuacanya dingin kan gitu. Namun dalam hal ini karena saya juga buat apalah saya bangun pagi, kalau saya tidak memuji Tuhan ya saya juga dengan Pak Martin berangkat ke studio ini yang diiringi oleh hujan ya. Dan terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberikan hujan bagi kita semuanya. Begitu saudaraku yang kasih, di dalam acara pagi ini Pak Martin menyediakan firman masalah tentang kematian ya. Udah sampai di mana kita masing-masing mempersiapkan, karena memang kematian itu memang walaupun kita tidak untuk tahu kapan waktunya, tapi kita benar-benar harus mempersiapkan, jangan sampai terlambat. Mungkin walaupun sedetik pun kita tidak boleh lalai. Untuk itu Pak Martin dan saya mengingatkan ya, selagi kita dalam keadaan, terutama dalam keadaan sukacita, dalam arti mungkin dengan ria atau bagaimana, kadang-kadang saya juga memang lupa ya kayak gitu. Yang biasanya yang ingat pada kematian itu pada saat sakit gitu. Udah sakit, wah ya kuring ya terkedeng derek maut macam gitu. Tapi belum tentu. Justru yang sehat bugar juga bisa langsung gitu. Nah seperti inilah kita tetap menyiapkan waktu untuk kesiapan
Karena hidup manusia di dunia itu disiapkan untuk mati, tapi mati itu untuk kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita harus persiapkan, saudaraku yang kasih. Tidak panjang, kita siapkan juga ya untuk mendengarkan firman ini ya. Sok Mang Maman, kemarin saya ke rumah katanya udah sembuh tapi ke kebon gitu ya. Nggak apa-apa lah, udah sehat mah. Yang lainnya juga mengata yang ada di pasien nangka dah kumaha ya, terus dalam mangsa dayananya Jati Nunggal, Pak Nano anu di Palalangon tuh banyak ya. Semoga aja kita siap untuk bernyanyi dengan saya yang di Pasir Nangka. Tentunya ya sangat kita harapkan kita bisa sama-sama untuk mendengarkan firman ini yang ada di Rawasaran juga Mang Ade, saya Iis ya. Kalau bisa ya saya undang ke studio untuk sama-sama memuji Tuhan. Begitu akan saya pujikan tentang persiapan untuk dengar firman ini. Semoga menjadi berkat untuk saudara dan saya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Pak Apin telah memujikan satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu datang kembali, hamba-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih
di mana hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk membacakan firman-Mu. Hamba-Mu mohon Bapa, firman yang hamba-Mu bacakan masuk dalam hati saudara-saudara hamba-Mu, berakar, bertumbuh, berkembang, berbuah dalam kehidupannya setiap waktu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada hamba-Mu agar hamba-Mu dapat berbicara kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan penebus kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk kita belajar firman Tuhan. Untuk Yanti, untuk Pak Jos yang ada di Holland, dan Kang Wawan yang ada di Cideres, dan Yania Putri yang ada di Depok. Ya, mari kita belajar firman Tuhan, Put. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah kematian tubuh merupakan hari kepastian ya, Mang Ade Atap, sama Bililis, Biis ya, dan Kang Anung yang ada di Pasir Nangka ya. Dan semuanya aja ya, saya nggak absen satu persatu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan. Saya tadi temanya bahwa kematian tubuh merupakan kepastian. Karena hal itu akan terjadi dan berlaku bagi setiap orang, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarnya ya dari kejadian ini. Nah, kita akan melihat dalam firman Tuhan dalam Kejadian, Put, tolong bacakan Opa. Kejadian pasal 3 ayat 19, Put. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini sudah kepastian ya saudara-saudara. Belum ada seorang pun manusia yang tidak pernah mati fisiknya, tubuhnya ya. Nah, jadi kembali tubuh itu yang asal dari tanah kembali kepada tanah, yang asal dari Allah kembali kepada Allah. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah semuanya orang akan kembali kepada Allah? Karena kalau saya melihat, menonton kejadian-kejadian yang ada di YouTube, apa di mana saja, banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Malah hidupnya dikuasai oleh kuasa kegelapan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau kita sekalipun kita tidak sempurna, tapi kita sudah mengenal bahwa hidup ini ada dua tempat yang dituju oleh kita. Yang pertama yang disebutkan sorga, yang kedua disebutkan neraka. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sebenarnya dua tempat itu ditentukan oleh kita saat sekarang. Saudara menuju sorga, pilih jalan untuk ke sorga. Saudara pilih neraka, nggak dipilih juga. Kebanyakan orang-orang itu jalan yang menuju ke neraka. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita perhatikan langkah kita. Apakah hidup kita ini menuju ke sorga? Apa hidup kita ini menuju ke neraka? Bagaimana caranya kita tahu untuk menuju ke neraka atau ke sorga? Hanya satu. Bacalah firman Tuhan ya. Bacalah firman Tuhan. Karena kalau tidak membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab, saudara akan tersesat. Rasanya benar, tapi buktinya berbeda. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dikatakan di sini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pada waktu ya, berapa tahun kita diberikan waktu untuk hidup memakai tubuh yang panah ini? Kalau menurut Alkitab ya, Bu Mimi yang ada di Tangerang, kalau menurut Alkitab sebelum dunia ini dibanjiri dengan air bah waktu zaman Nabi Nuh, ada seorang yang umurnya sampai 969 tahun, yaitu Metusalah. Alkitab menulis saudara-saudara ya,
Jadi umur manusia pada waktu itu ratusan tahun. Tetapi setelah air bah zaman Nabi Nuh itu Tuhan menentukan, ya, Tuhan menentukan umur manusia itu, saudara-saudara, dibatasi hanya 120 tahun saja. Ah, kata siapa? Ya, Kang Ade, Iis, ya, Kang Anung, Pentri, dan sebagainya saja semuanya, ya. Umur kita dibatasi hanya 120 tahun. Kalau kuat, ya, ada yang masih bayi, ada yang sudah anak-anak, yang sudah dewasa, ya, saudara-saudara, ya. Ada juga yang sudah tua, ya, sudah tua, ya, Ibu Camaona yang ada di Kediri jauh nih, ya. Temanya pada pagi hari ini Ibu Camaona kata Ibu Yanti, ya. Nah, umur manusia itu dibatasi hanya 120 tahun saja, Bu, ya. Kita baca ayatnya, Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga. Jadi bukan semaunya kita hidup, tapi kita hidup dibatasi. Kejadian pasal 6 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi umur manusia itu, saudara, terpanjang, ya. Terpanjang itu 120 tahun saja. Nah, kalau saya sekarang sudah 81, tinggal berapa tahun lagi, saudara-saudara, ya. Oleh sebab itu, dalam umur yang Tuhan sediakan, yuk kita pakai. Saya katakan tadi bahwa tujuan akhir hidup ini ada dua tempat. Yaitu yang satu tempat yang disebut sorga. Tapi sebenarnya saudara-saudara, menurut Alkitab kita tidak akan masuk ke sorga, ya, tidak akan masuk ke sorga. Siapapun orangnya, kita akan masuk ke kota Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga. Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Ya, jadi oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita, kalau kita mati nanti kita dibangkitkan, kita, saudara-saudara, bisa masuk ke kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Pada umumnya hamba-hamba Tuhan mengatakan, kalau ada orang yang mati, ya, atau yang meninggal, mengatakan Bapak ini, Ibu ini sudah bersama-sama dengan Bapak di sorga. Enggak, saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita. Kalau saudara nggak punya Alkitab, ya saudara-saudara, datang di rumah saya, masih ada persediaan Alkitab. Datang ke rumah, ya, dipersiapkan. Ada bahasa Sunda, masih ada 7 lagi bahasa Sunda. Bahasa Indonesia ada beberapa Alkitab. Inilah petunjuk jalan untuk kita ke tempat yang kita tuju. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, setiap orang pasti akan mengalami kematian ini. Namun waktunya seorang pun tidak ada yang mengetahui. Seperti Alkitab menuliskan, saudara-saudara, tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Pak Alek Sander Uga ini yang di Depok, bukan Pak Alexander ini, ya. Puji Tuhan kalau Pak Alexander yang ada di Depok, ya. Tetapi kalau yang lain juga nggak apa-apa. Saya sangat senang sekali Pak Alex baru muncul di Facebook saya, ya, baru muncul. Kalau bisa saya minta nomor handphonenya, nanti kita belajar bersama firman Tuhan. Maaf, saya bukan lebih pintar dari Pak Alex, tapi saya memang sudah sudah Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan. Kita akan melihat, saudara-saudara, dalam Matius pasal 24 ayat 40 sampai 44. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat
yang tidak kamu duga. Inilah persiapan untuk kita, seperti Pak Apin tadi membawakan satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Ya, bukan kusiapkan hati Tuhan untuk menerima firman Tuhan saja, tetapi kita kusiapkan hati kita mulai dari sekarang. Kalau saudara mempunyai keinginan dan tujuan untuk masuk kota Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, mulai sekarang. Bukan nanti kalau sudah mati. Kalau sudah mati tidak ada apa-apanya. Ya, kalau saudara sayang sama orang tua yang masih hidup, orang yang sudah meninggal, orang tua atau anak atau suami atau istri, kalau sudah meninggal, sudah masuk ke dalam kota Firdaus, saudara-saudara, bukan dikasihi, tapi dikenang. Ya, tapi dikenang. Kalau dikasih, mau dikasih apa? Tapi pada umumnya kebanyakan orang lebih senang datang ke kuburan, saudara. Katanya sayang sama mama, sayang sama papa, sayang sama, dan seterusnya. Yang dibawa apa, saudara? Paling kembang. Coba waktu hidup, ya, waktu hidup saudara punya orang tua. Nih yang masih punya orang tua sekarang. Waktu hidup orang tua saudara datangin, bawa makanan, bawa minuman dan sebagainya. Jangan kalau sudah mati dibawain kembang, dibawaan air, salah. Saudara, orang yang sudah meninggal harusnya dikenang. Harusnya dikenang ya saudara-saudara. Jangan disayang. Kalau yang hidup harus disayang, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih, kita salah kaprah, ya. Salah kaprah mengasihi orang yang sudah mati. Itu tidak salah. Tapi yang terpenting yang masih hidup, saudara-saudara. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada, ya, di mana saja berada, kasihilah orang tuamu selama engkau hidup. Karena itulah orang tuamu akan menurunkan berkat buatmu. Yang masih punya orang tua, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam tubuh kita ini ada dua tubuh, yaitu ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Jadi yang mati ini tubuh jasmani. Tubuh rohani tetap hidup, sekalipun tubuh jasmani ini sudah dikubur. Mari kita baca dalam Lukas pasal 16 ayat 12 sampai 26. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, yang mati ini tubuh jasmani, ya. Iput, Bu Mimi, Pak Alek, Pak Jos, Yania, Yanti, ya, Kang Wawan. Tubuh ini yang mati, yang dikubur. Tapi tubuh rohani kita selamanya akan hidup. Dialah yang akan merasakan. Yuk kita melihat contoh, saudara-saudara. Yang melihat contoh. Yang pertama dalam Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 26. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di sebelah pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan kau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih, jadi yang mati ini, tubuh jasmani ini, yang suka makan pete, makan jengkol, makan pindang dan sebagainya, saudara-saudara, ini yang akan mati. Tetapi roh yang dari Allah, jiwa yang dari Allah akan hidup. Kita melihat perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus.
Ada dua gambaran orang miskin dan orang kaya. Maksud di sini bukan orang miskin oleh karena materi, saudara-saudara, bukan. Tapi orang yang miskin itu merasakan haus dan lapar. Demikian juga kalau kita merasakan haus dan lapar akan firman Tuhan, itulah yang kumaksudkan firman Tuhan. Orang yang kaya itu orang apa, saudara-saudara? Orang yang tidak haus akan firman Tuhan. Orang yang tidak lapar oleh karena firman Tuhan. Dia tidak pernah membaca firman Tuhan. Dia tidak pernah mendengar firman Tuhan. Itu adalah orang kaya. Ya, kalau kita melihat, mendengar, kalau orang merasa kaya, saudara-saudara, dia dalam pikirannya, wah, aku yang terkaya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka di sini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Saya ingin baca kembali untuk kita semua. Ini bukan saya, sudah benar Pak Alek, Bu Camonai, Bu Mimi atau Yania, Opa belum benar juga. Kang Wawan, Pak Jos yang di Holland untuk Yanti ya. Belum benar juga. Tapi yuk kita belajar persiapkan. Kita harus menjadi orang yang miskin, haus akan firman Tuhan. Ya, haus akan firman Tuhan. Saya ingin bacakan kembali. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut itu dikubur, saudara-saudara. Ya, dikubur, ia memandang ke atas dan dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Luar biasa ya, orang yang miskin itu saya katakan tadi bukan miskin karena materi, tapi karena haus akan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya berusaha, saudara-saudara, ya, berusaha saya membuat renungan sekalipun hanya sederhana. Tapi tujuan saya supaya saudara-saudara ditenangkan dengan firman Tuhan, atau saudara tidak kehausan oleh firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, saya membuat renungan itu, saudara, saya kirim ya, saya kirim di dalam WA saya itu sekitar 750 orang, saudara, setiap hari saya kirimin firman Tuhan. Tujuan saya supaya saudara membaca firman Tuhan. Yang 750 itu belum di grup, saudara. Di grup banyak yang saya kirimin. Hanya berapa orang yang baca, karena apa? Karena merasa kaya, merasa nggak butuh oleh firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dikatakan di sini. Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Jadi di tempat yang kedua ini, saudara-saudara, adalah tempatnya panas, tidak menyenangkan. Mengapa dan kenapa? Akibat daripada merasa orang kaya tadi, nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau baca firman Tuhan. Saya tekankan Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk saudara membaca firman Tuhan. Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Jadi bersenang-senang, saudara-saudara. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, segala ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Jadi kalau menurut Alkitab, saudara-saudara, umpamanya saya berdua dengan Pak Apin berhadap-hadapan. Saya melihat Pak Apin melihat saya. Tapi di sana, saudara-saudara, ya, saya tidak bisa ngobrol dengan Pak Apin, saya tidak bisa memberikan sesuatu bantuan ke Pak Apin. Demikian juga Pak Apin dengan saya nggak bisa. Nah, oleh sebab itu bayangkan, saudara-saudara, kalau kita dengan istri, kalau kita dengan anak sampai demikian, bagaimana kita ngenesnya? Karena jiwa dan roh itu masih ada perasaan, saudara-saudara. Seperti dikatakan di sini, ya. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak bisa menyeberang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan.
Menurut Alkitab, bahwa orang mati itu tubuh jasmaninya pindah ke dunia orang mati. Ya, tubuh jasmaninya kembali kepada tanah, yaitu masuk ke dalam dunia orang mati. Tetapi roh dan jiwanya pindah ke kota Firdaus, kota yang kudus. Kota Firdaus ini salah satu bagian dari sorga itu, saudara-saudara. Jadi Alkitab mengajarkan kita tidak akan masuk ke sorga. Kalau kita mati, kita akan masuk ke kota Firdaus. Kalau setelah kita nanti dibangkitkan, kita akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Setelah 1000 tahun habis waktunya, kebangkitan yang kedua. Setelah kebangkitan yang kedua dijalankan, maka saudara-saudara, semua orang dihakimi menurut perbuatannya. Orang yang telah dihakimi menurut baik menurut Allah, maka kita akan masuk ke kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Yuk kita buktikan ayatnya. Jadi orang yang mati itu tidak langsung ke sorga, saudara. Kalau menurut Alkitab, di sorga dan di neraka ini masih kosong, saudara-saudara. Ya, masih di sorga masih kosong, di neraka masih kosong. Apa Pak Martin sudah ke sana? Belum, saudara-saudara, ya belum. Pak Martin belum ke sorga, belum ke neraka. Cuma firman Tuhan, Yesi, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa orang masuk sorga atau masuk neraka itu harus dibangkitkan terlebih dahulu, Yesi, ya. Harus dibangkitkan dahulu. Nah, jadi sekarang kita lihat, orang yang mati itu tidak langsung masuk sorga. Kita baca Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jadi orang yang mati itu tidak masuk langsung ke sorga, tapi masuk ke Firdaus. Ini Tuhan Yesus mengatakannya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kalau kita ingin masuk ke kota Firdaus itu, saudara-saudara, kita yang pertama kali harus kenal dengan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin. Saudaraku yang kasih, demikianlah Pak Martin sudah menjelaskannya tentang hari akhir hidup dalam dunia itu yang disebut mati jasmani, ya, mati jasmani, tapi rohani kita hidup, ya kan, itu. Nah, kalau saya membayangkan, ya, kalau saya lagi ngelamun gitu, membayangkan kematian sangat mengerikan sebetulnya, karena saya tidak tahu akan kemana, ya kan, kita setelah mati gitu, tapi kita hidupnya itu yang rohani, roh kita tuh hidup. Tapi akan kemana? Saya pun, jangan untuk saudara, untuk diri saya sendiri juga, saya kadang-kadang ngeri gitu, takut gitu untuk menghadapi kematian gitu. Nah, dari kengerian, ketakutan saya itu, saya senantiasa jadi kemudi. Andai kata saya berbuat ini, bersalah itu, saya takut. Nah, jadi saya kemudi saya itu, ya, saya ingat pada kematian gitu, ya. Nah, dalam persiapan kita untuk menghadapi kematian itu bagaimana? Ya, mungkin dengan bentuk pekerjaan, bentuk perbuatan, bentuk firman yang pada pagi ini kita juga boleh dengar firman-firman Tuhan, kan gitu. Jadi itu saudaraku yang kasih. Namun dalam hal ini kita sama-sama mengingatkan, ya kan, untuk hal kematian sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Martin. Semoga kita juga benar-benar bisa mempersiapkan di akhir hidup kita dalam dunia ini. Dalam dunia ini masih kita diberi kesempatan untuk menerima sumber kehidupan yang daripada Sang Pencipta Yesus Kristus. Sumber hidup, air hidup yang tidak akan pernah mati. Untuk itu saudara yang kasih, terima kasih yang sudah sama-sama bisa bergabung melalui HP atau Facebook, dimanapun saudara berada, yang jauh, yang dekat. Sungguh sukacita kita bisa
sama-sama berjumpa di dalam siaran ini. Karena saudaraku yang kasih, kalau kita sudah Tuhan panggil, sudah mati ya, Tuhan tidak akan bertanya dari kamu dari negeri mana, kamu dari mana, apapun, terus segala statusnya tidak akan pernah ditanya itu. Nah, mungkin kamu dari anggota jemaat mana? Tidak. Nah, di sini kita sama satu jemaat Kristus ya kan. Tidak ada jemaat anggota jemaat, enggak ada. Tuhan tidak akan bertanya demikian. Ini mungkin saudara ya. Untuk itu akan saya ajak saudaraku yang kasih untuk kepada sumber yang hidup. Saya ambil dari buku nyanyian. Ini kalau Mang Hatta ya saudara. Ini dari buku nyanyiannya. Kalau yang punya ya dari pujian Gereja Kerasuan Baru nomor 86 Mang Ade. Ya, yang lainnya gitu. Mungkin yang dari yang lainnya saya pasti sudah percaya tahu hafal Mang Ade ya. Makanya saya undang ke studio untuk sama-sama memuji Tuhan, Pak Jos dan Teh Yanti dan Ibu Camona semuanya. Saya akan bahkan satu pujian yang lama gitu ya, yang bisa sama-sama kita bernyanyi untuk kita semuanya. Mari pada sumber hidup yang dalam para rasul, situ kita boleh minum kita jiwa bahagia. Jangan nanti terima kini air hidup begitu sedapnya. Minum lagi sumber hidup, kau juga jadi sumber. Mandi lagi sumber hidup, pergi dengan percaya. Biar dosa ada banyak, senang ganti tangisan. Jangan nanti terima kini air hidup begitu sedapnya. Minum lagi sumber hidup,
Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pujian yang dibawakan oleh Pak Apin. Mari kita teruskan pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu hari kematian itu adalah pasti untuk kita semua orang, ya, untuk semua orang. Mengucapkan terima kasih nih kepada Lestari Yesi Oktaviani, kalau tidak salah di Bandung, ya, di Bandung. Dan Ibu Loina Gultom, ya, yang ada di Depok. Ibu hadir nanti hari Sabtu ya Ibu, Bapujian Mang Apin yang gitarinnya, ya. Lagunya lagu Indah Rencanamu katanya. Saudaraku, persiapan apa yang harus kita persiapkan untuk menantikan hari terakhir nanti, yaitu kematian? Ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini menumpang di dunia. Ya, sering saya katakan bahwa kita ini mempunyai kartu pengenal dua. Kartu pengenal yang pertama adalah kartu pengenal atau kartu penduduk yang disebut NKRI, yang disebut KTP. Yang kedua, saudara-saudara, kartu penduduk kerajaan Allah, yaitu kita iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara ingin masuk ke kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga, ya saudara-saudara, saudara harus mau menerima Tuhan Yesus Kristus di dalam hati saudara. Karena dia yang akan menjadi rajanya dan hakimnya di kota Yerusalem yang baru itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, dunia ini bukan satu-satunya untuk hidup kita. Dunia ini hanya sementara. Kita akan pindah kepada dunia orang mati, dan rohnya kita akan pindah ke kota Firdaus. Saudara, Rasul Petrus mengatakan, 1 Petrus pasal 1 ayat 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita harus pikirkan, ya, harus pikirkan untuk roh dan jiwa kita nanti mau tinggal di dalam api neraka atau mau tinggal di kota Yerusalem yang baru. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu tahu nggak orang-orang yang ada di Yerusalem yang baru atau orang yang di neraka? Orang-orang yang ada di kota Yerusalem yang baru atau orang mengatakannya sorga itu adalah orang yang berdosa. Ya, yang ada dalam kerajaan sorga itu atau kerajaan Allah itu adalah orang yang berdosa. Cuma ada persyaratannya. Orang yang berdosa mau bertobat, itu akan masuk ke kota Yerusalem yang baru. Tapi neraka itu adalah untuk orang yang berdosa tetapi yang tidak mau bertobat. Tidak ada seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah. Kita semuanya telah jatuh dalam dosa. Tapi kalau saudara berhenti melakukan kejahatan, saudara akan masuk ke kota Yerusalem yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih, di mana saja berada pada hari ini, mari kita persiapkan. Di tahun 2025 ini kita persiapkan yang harus kita rencanakan. Sebelum melakukan, kita akan merencanakan terlebih dahulu. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dan kepada orang Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Rasul Paulus meminta kepada kita, saudara-saudara, supaya kita mempersiapkan jalan untuk masuk ke kota Yerusalem yang baru. Ya, dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Coba tolong ya, Yesi tolong bacakan. Abah dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 Yesi ya. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Apakah saya nanti kalau mati mau masuk Firdaus atau masuk tempat penyiksaan? Kalau saudara mau masuk ke tempat Firdaus, mari kita usahakan, ya, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Pikirkanlah yang positif seperti kata Rasul Paulus tadi. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan dahulu, baru kita belajar melakukannya. Jangan dipikirkan saja, tidak dilakukannya, saudara-saudara. Tapi pikirkanlah dahulu. Mari kita belajar bersama-sama dengan Pak Martin. Pak Martin juga belum sempurna, saudara-saudara. Pak Martin juga belum benar, saudara-saudara. Tapi Pak Martin ingin berusaha belajar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulan dari pelajaran ini, setelah kita mempersiapkan segalanya, maka kita akan mempunyai pengharapan, yaitu kita akan masuk ke kota Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, seperti yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1-4. Saya katakan tadi, di sorga itu masih kosong, ya Yesi, Pak Alek, Ibu Loina, Yanti, Ibu Camaonai, Iput, Kang Wawan, Pak Jos, ya. Di sorga itu masih kosong, Ibu Mimi. Belum ada seorang pun manusia. Karena belum dibangkitkan. Ya, belum dibangkitkan. Setelah kebangkitan, maka kedua tempat itu baru akan diisi oleh orang-orangnya, ya. Kita akan melihat, saudara-saudara, bahwa saya katakan tadi, bahwa kita tidak akan masuk sorga, tapi kita akan masuk ke kota Yerusalem yang baru. Coba Kang Ade, ya, Kang Ade Atap yang ada di Rawaselang ini. Saya baru kenal dengan Kang Ade dengan Teh Iis, nak, ya. Teh Iis, ya. Nah, coba kita baca Kang Ade dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, yang turun dari sorga, dari Allah, yang berhiaskan bagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Itulah pengharapan kita. Kalau kita dipisahkan, saudara-saudara, kalau kita dipisahkan, kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di dalam Tuhan Yesus. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih di mana saja yang belum menerima Tuhan Yesus, terimalah dalam hati. Sekalipun mengaku Kristen, saudara-saudara, belum tentu menerima Tuhan Yesus. Ya, belum tentu menerima Tuhan Yesus. Lihat dari perbuatannya. Ya, banyak orang Kristen mabok-bamok, banyak orang Kristen berselingkuh, banyak orang Kristen yang mabok perbuatan-perbuatan yang jahat, yang korupsi, banyak, saudara-saudara. Oleh sebab itu, kalau kita hanya menjadi orang Kristen tidak jaminan, tapi yang ada jaminan saudara menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tutup dengan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin.
Sungguh hebat Pak Martin ya. Saya akui jempol. Iya. Jangan gitu ah. Benar, ya. Kita memang sama-sama belajar ya saudaraku yang kasih ya, dalam hal ini kita memang nggak seperti di gereja. Di gereja itu memang ya memang wajib ya kan gitu. Namun di sini ya kita santai-santai aja lah. Walaupun memang diiringin hujan, tetap ya kita bisa berjumpa ya melalui acara kita ini yang jauh yang dekat. Saya sangat bersuka cita ya kan. Apalagi kalau berkumpul di studio gini, yang dari jauh Pak Jos gitu sekali-kali ke Indonesia, gitu kan gitu. Ke Indonesia. Ke Indonesia ya. Tapi ya kalau demikian ya sama kita bisa berguru, terutama untuk memuji Tuhan. Itu sukacita kita ya. Semua orang hidup pasti berharap sesuatu ya kan. Apalagi kata Mama Martin dengan yang mabok. Itu Pak Martin ada harapan mereka. Itu yang mabok itu ada harapan cari kesenangan, katanya lagi fly lagi, saya nggak tahu, belum pernah mabok gitu ya, belum pernah mabok, sungguh saya belum pernah mabok. Kalau mabok cinta mungkin pernah dulu tapi mabok anggur mabok enggak gitu saudaraku yang kasih. Tapi kalau kita namanya mabok itu nggak baik gitu kan, kita biasa-biasa aja ya kan. Nah dalam hal ini kita pasti ada harapan, hidup kita itu harapannya apa? Harapan sukacita, kesenangan kan gitu. Kita bekerja ya berharap sesuatu. Nah kita membaca firman berharap sesuatu. Kita mendengarkan firman berharap sesuatu yang tidak kelihatan mungkin kalau firman itu karena memang. Tapi kita percaya bahwa firman itu yang akan menghidupkan. Nah satu harapan yang kita harapkan benar-benar nanti kita terwujud di surga, itu Tuhan Yesus yang menyediakannya. Dan ini kita sama-sama saudaraku yang kasih, kita sering mendengarkan firman, bukan hanya sekedar pendengar. Mungkin dari yang Rasul Yakobus juga kita harus menjadi pelaku firman. Itu saudaraku yang kasih. Begitu saudaraku, terima kasih. Dan si saudara-saudara yang sama-sama bisa kita mendengarkan, bisa berjumpa di sini. Akan saya tutup dengan satu pujian masih dari buku pujian Gereja Persatuan Baru tuh Mang Ade. Saya suguhkan ya sebenarnya untuk Mang Ade, untuk semuanya juga ya, karena memang dalam hal ini saya juga bilang tadi, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, Tuhan tidak bertanya Apin maneh di gereja mana. Tidak, Pak Martin Eliezer ulah ditinggalkan, tidak gitu ya. Sama-sama kita jadi anak Tuhan, yang anggota Kristus saudara. Saya akan akhiri dengan satu pujian. Yuk sama-sama kita, mungkin ikut mah Teh Yanti mah tidak kenal lagu ini ya. Sebetulnya lagu ini udah dari tahun kapan tahu, dari zaman dahulu nggak pernah dinyanyikan. Akan saya pujikan sok Mang Ade anu pinter, anu bisanya kan sekarang si Etehna, nampak tadi Iis, Iisnya, yang semuanya aja yang jauh bocah mana Camaonai Kediri. Ibu apa bapak sih itu? Ibu Yanti namanya. Camaonai itu Ibu Yanti. Dari Kediri. Yo Bu Yanti teh ada dua menurut saya. Yanti Depok, Yanti Kediri. Yanti Depok mas, katanya besok mau ke sini gitu. Nah usum lieur cenah di Depok mah. Dia lieur. Ya udah kita biar nggak lieur yuk mau beji sama-sama ya. Yes sih. Dengan hati penuh harap ku cari perdamaian, damai yang sama jiwa dan suka tanpa duka. Yesus kasih itu damai yang dunia tidak kenal. Damai seperti air jernih
menghilangkan dahaga. Jalanku menuju surga, berjumpa Tuhan segera. Di sana tiada tangisan maupun tak berkuasa. Yesus kasih itu damai yang dunia tidak kenal. Damai seperti air jernih menghilangkan dahaga. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pujian yang terakhir yang telah dibawakan oleh Pak Apin. Saya mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah masuk dalam IP saya atau Facebook saya. Yang pertama Yanti yang ada di Depok, Pak Jos yang ada di Holland, Yania atau Putri yang di Depok, Ibu Camaonai atau Ibu Yanti yang ada di Kediri, Ibu Yesi Lestari Yesi Oktaviani kalau tidak salah di Bandung, Ibu Loina Gultom yang ada di Depok, Pak Restu Murdiman yang ada di Pengalengan, dan Pak Alexander Uga saya belum tahu ada di mana. Terima kasih atas kunjungannya melalui Facebook ini. Semoga Tuhan memberkati, dan jangan lupa setiap hari Selasa, Kamis, dan hari Minggu jam 5 pagi di Radio Citra Kasih. Terima kasih pendengar Radio Citra Kasih. Yuk kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu telah selesai membacakan firman-Mu. Hamba-Mu mohon Bapa, firman Tuhan yang telah hamba-Mu bagikan ini, Tuhan berkati kepada setiap orang yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Masukkan dalam hati saudara-saudara kami, dan tolong susunkan oleh kuasa Roh Kudus dalam hati saudara-saudara kami. Karena hamba-Mu menyediakan dengan keterbatasan kemampuan hamba-Mu. Tuhan tolong Roh Kudus berbicara terus kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di mana saudara-saudara kami mendengar firman Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan tolong jamah. Sembuhkan saudara kami. Di mana saudara kami sedang mendengar firman Tuhan dalam pergumulan hidupnya, Tuhan tolong firman Tuhan memberikan kekuatan agar menang. Dan di mana saudara kami sedang mendengar firman Tuhan dalam kesusahan, Tuhan tolong hiburkan hati saudara kami. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada, yang mendengar langsung melalui radio, yang langsung mendengar melalui Facebook ini. Tuhan berkati mereka. Dan hamba-Mu mohon Bapa, kami yang berkumpul di studio, Tuhan berkati kesehatan kami semua. Untuk keluarga Pak Apin, untuk keluarga Pak Joni, untuk keluarga hamba-Mu sendiri, Tuhan berkati agar kami dapat melayani terus dengan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan tempat ini. Dan hamba-Mu tidak lupa berdoa untuk Pak Haji yang masih sakit. Tuhan tolong berikan kesehatan dan kekuatan, karena Pak Haji adalah salah satu pengelola Radio Citra Kasih ini. Tuhan tolong berikan kesehatan supaya Pak Haji bisa mengatur kembali program-program Radio Citra Kasih ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Presiden, para menteri, para pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat dan rasa takut akan Tuhan, supaya dapat memimpin kami dengan tenang dan damai. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.
Amin. Amin. Amin.